Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nia Nur Ihsani dari SMP Negeri 2 Wonosalam, Demak, Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan hasil praktek kucing, yaitu pada ruang kolaborasi modul 2.3 yang diperankan oleh saya sendiri, Ibu Nia Nur Ihsani, dan juga ada rekan saya, yaitu Ibu Budi Utami, yang nanti secara bergantian akan menjadi coach dan akan menjadi coaching. Tujuan pembelajarannya yaitu CGP dapat membentuk komunitas praktisi dengan sesama CGP untuk berlatih melakukan praktik percakapan kucing, yaitu dengan alur tirta. Lah terus, apa itu kucing? Kucing adalah salah satu cara untuk mengoptimalkan potensi kucing melalui proses diskusi, di mana hubungan antara coach dan coachee adalah mitra. Dan sebagai alur percakapan tirta, ini terdiri dari 4 tahapan. Apa saja itu? T. T itu adalah tujuan. I. Identifikasi. R. Rencana aksi. Dan TA yaitu tanggung jawab. Untuk lebih jelasnya, selamat menyaksikan. Sini aku. Iya, halo. Cek. Baik, ini bisa kita mulai ya, Ibu Budi ya? Oke, siap. Baik, untuk kasus pertama ini ada Bu Budi yang minta pendapat ataupun saran, yaitu dari Bu Nia, dari permasalahan yang ada di kelasnya, di mana murid-murid di kelasnya itu cenderung melakukan bullying, baik itu secara lisan ataupun secara perbuatan, dan di mana anak-anak tersebut juga tidak saling antara satu teman dengan teman yang lain. Hal tersebut menjadi perhatian penuh dari Bu Budi sebagai guru yang mengajar di kelas tersebut. Di sini saya akan memperkenalkan diri dulu. Saya yaitu Nia Nur Ihsani sebagai coach, dan nanti ada Ibu Budi Utami yang berperan sebagai coaching. Sudah siap? Siap ya? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Nia. Oke, selamat siang Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Siang, Bu. Sejujurnya saya merasa sangat tertekan akhir-akhir ini, Bu. Jadi kabarnya agak kurang baik. Oh, gitu. Lah kenapa kok bisa sampai tadi saya dengar ada kata-kata tertekan itu, kenapa ya, Bu? Iya, Bu. Saya itu dari kemarin mencari dunia, pengen sharing-sharing ngobrol gitu. Tapi kok saya lihat dunia itu masih sibuk mengerjakan sesuatu, jadi saya belum berani. Oh, gitu. Mohon maaf ya, Bu. Memang kemarin itu saya sedikit sibuk, Bu, karena memang di sekolah ada kegiatan tes yang penilaian kepala sekolah itu, jadi semua guru yang ada di sekolah itu memang disibukkan untuk persiapan itu. Jadi sekali lagi mohon maaf ya Bu Budi, tapi sekarang saya sudah tidak sibuk kok. Mungkin ada yang mau disampaikan atau bisa di-sharingkan gitu, Bu? Alhamdulillah akhirnya punya waktu dunia. Gini, Bu, akhir-akhir ini tuh saya merasa tertekan saat mengajar, Bu. Karena apa? Saya tuh juga merasa gagal sebagai seorang pendidik. Kira-kira tujuan kita kali ini melakukan percakapan itu tujuannya apa ya, Bu? Mungkin bisa disampaikan dulu biar nanti ke depannya kita bisa berjalan dengan lancar, alurnya jelas gitu. Gini, Bu, dari percakapan ini kenapa saya membutuhkan dunia itu saya ingin mendapatkan solusi Ibu dan masukan dari Ibu dari permasalahan yang ada di kelas saya, Bu. Oke, baiklah. Coba kita diskusi dulu ya, siapa tahu nanti saya dan juga kita berdua bisa memberikan solusi yang terbaik dari permasalahan apa yang sudah dialami oleh Bu Budi.
Coba Bu Budi, kira-kira masalahnya Bu Budi apa ya? Mungkin bisa sedikit diceritakan kepada saya, kenapa kok bisa sampai Bu Budi merasa tertekan ketika mengajar di kelas begitu Bu? Ini Bu, siswa-siswa saya banyak yang melakukan bullying saat pembelajaran, baik di dalam pembelajaran maupun di luar pembelajaran Bu. Dan itu baik secara lesan maupun perbuatan tuh mereka selalu melakukannya. Mereka juga tidak menghormati teman satu sama lainnya, Bu. Sering berkata kasar, mengejek, bahkan saling adu kekuatan gitu, Ibu. Jadi seperti keroyokan. Saya itu tidak tahu harus yang saya lakukan itu bagaimana untuk mengatasi mereka aja. Makanya saya merasa akhir-akhir ini tuh merasa agak pusing menghadapi mereka. Ya. Saya bisa menangkap Bu perasaannya Bu Budi ketika menghadapi hal tersebut ya. Saya bisa menangkapnya. Menurut Bu Budi, sebagai seorang siswa, kira-kira baiknya itu menjadi seorang siswa itu yang bagaimana? Kalau versinya Bu Budi? Ya, menurut saya tuh baiknya sebagai murid harus saling menghormati, saling menyayangi sesama temannya, dan memiliki rasa toleransi yang tinggi baik sama teman maupun sama gurunya. Dan mereka itu juga harus saling menghargai perbedaan yang ada di kelas mereka maupun di sekolah mereka dengan penuh kerukunan seperti itu Bu. Tapi ternyata apa hasilnya, masih aja banyak yang melakukan bullying. Jadi saya merasa pusing harus bagaimana menghadapi mereka Bu. Oke. Biasanya Bu, kalau terjadi hal yang serupa di kelasnya Bu Budi, kira-kira sebelumnya cara yang Bu Budi gunakan untuk menghadapi situasi tersebut itu yang seperti apa Bu? Biasanya tuh saya mencoba untuk berbicara dengan siswa-siswa yang terlibat bullying itu Bu. Saya memberikan peneguran dan pernah saya juga mengadakan pertemuan dengan orang tua wali muridnya. Tapi sepertinya masalah tetap berlanjut Bu, dan itu pun juga di luar kendali saya Bu, masih saja terjadi. Memang kasus bullying itu memang adalah sebuah kasus bullying itu memang sebuah kasus yang cukup kompleks ya Bu ya. Kira-kira apa yang membuat Bu Budi merasa bahwa pendekatan yang sudah dijalankan itu belum berhasil ataupun kurang dari apa yang diharapkan? Coba mungkin bisa dijelaskan Bu. Ya, saya itu melihat bahwa murid-murid saya itu terus saja melakukan tindakan bullying itu meskipun saya sudah berbicara dengan mereka. Apa mungkin saya yang kurang tegas ya Bu, atau tidak cukup untuk mengkomunikasikan dampak buruk dari perilaku mereka? Soalnya setiap saya tegur kok masih saja melakukannya. Oke. Menurut Bu Budi ada nggak kira-kira strategi lain yang bisa dipertimbangkan untuk mengatasi kasus bullying tersebut biar tidak terjadi lagi begitu? Ada nggak strategi-strategi lain? Apa mungkin saya harus melibatkan banyak interaksi positif di kelas saya ya Bu? Mungkin dengan membuat keyakinan kelas bersama murid-murid saya dan mengarahkan bahwa kegiatan bullying itu tidak bagus dan tidak baik, dan mungkin saya juga bisa mencoba hal-hal baru untuk merubah dinamika kelas dengan menerapkan disiplin positif. Apakah itu cocok Bu? Cocok sekali Bu, luar biasa itu, benar-benar ide yang sangat bagus Bu. Kalau versi saya ya Bu, itu ide yang sangat bagus sekali. Nah terus bagaimana caranya untuk menerapkan rencana Bu Budi ke depannya Bu? Saya mungkin akan mengadakan pertemuan khusus dengan murid-murid yang terlibat dalam bullying dan mencoba memahami akar masalah mereka dengan menerapkan segitiga restitusi Bu. Mungkin dengan segitiga restitusi ini membantu mereka untuk sadar bahwa pentingnya dalam menghormati dan menghargai teman-temannya.
Karena apa? Terkadang masalah di luar sekolah itu dapat mempengaruhi perilaku di dalamnya. Saya juga akan mencoba mendekati mereka dengan pendekatan yang lebih empatik dan menciptakan budaya positif dalam kelas saya. Dan mungkin saya juga perlu kerjasama dengan pihak luar seperti kepolisian dan juga tenaga kesehatan untuk memberikan pengarahan atau sosialisasi tentang dampak bahaya bullying. Seperti itu, gimana ya Bu menurut Dunia? Nih, bagus sekali Bu Buti. Nah, bagus sekali apa yang Bu Buti sampaikan. Kita sebagai seorang pendidik ya, kita harus mencari tahu, kita harus menggali permasalahan apa yang dihadapi oleh murid kita, agar nantinya langkah ke depan yang kita ambil itu bisa tepat sesuai dengan kondisi yang ada, begitu. Luar biasa Bu Buti, tetap semangat. Oke, baik. Kemudian komitmen apa yang akan Ibu Budi lakukan untuk menjalankan rencana tersebut, Bu? Untuk menjalankan rencana tersebut, saya akan selalu mengawasi mereka dan menanamkan disiplin positif setiap harinya, serta selalu melibatkan wali murid untuk berkolaborasi agar sama-sama mengawasi anak didik saya. Seperti itu. Kira-kira Bu, kapan ya Bu, Bu Budi akan mulai melakukannya nih? Strategi-strategi tadi, rencananya tadi, kira-kira akan dilakukan mulai kapan ya Bu, kalau saya boleh tahu Bu? Kalau bisa secepatnya Ibu. Mungkin besok Bu, saya akan memulainya. Good. Luar biasa. Sungguh langkah yang tidak mudah ya Bu ya. Karena untuk memulai suatu perubahan ke arah yang lebih baik itu memanglah sangatlah tidak mudah. Butuh yang namanya perjuangan, kerja keras, dan juga butuh yang namanya proses. Saya yakin Bu Budi pasti bisa melaksanakannya, ya. Semangat Bu Budi. Iya Bu, insya Allah semoga saya bisa ya Bunia. Terima kasih Bunia, syukurlah saya merasa agak lega. Saya akan mencoba strategi-strategi ini dan berharap dapat membuat perubahan positif di dalam kelas saya sehingga tidak terjadi yang namanya bullying lagi Bunia. Semangat Ibu. Mungkin ada yang mau dibicarakan lagi Bu Buti? Sepertinya sudah cukup Bu. Dari Dunia itu sudah membantu saya dalam menemukan solusi masalah saya. Insya Allah besok akan saya coba langsung membuat kesepakatan dengan murid-murid saya. Semoga ini berhasil ya Dunia. Amin. Saya yakin pasti Bu Budi bisa melakukannya. Dan jangan ragu Bu, kalau misal mau minta dukungan dari saya siap Bu. Walaupun saya bisanya hanya dengan model seperti ini ya Bu ya, dengan cara berdiskusi, berdialog, insya Allah saya siap bantu. Ya, coba kita akan melakukan suatu proses berikutnya. Silahkan nanti proses yang nanti Bu Budi alami nanti, silahkan dicoba direfleksikan ya Bu ya. Saya minta nanti hasilnya saya dikasih tahu ya Bu ya, kira-kira efektif atau efisien tidak di kelasnya Bu Budi. Siapa tahu nanti bisa saya terapkan di kelas saya, ya. Ya Bunia, siap. Saya akan selalu membutuhkan Bunia untuk berkolaborasi, untuk sharing-sharing apa. Siapa tahu nanti untuk strategi ini kan belum berhasil, saya bisa sharing lagi sama Bunia ya Bu. Oke, good. Baik, terima kasih Bu Budi. Selamat menjalankan aktivitas selanjutnya. Sekali lagi terima kasih Bunia atas waktunya sudah memberikan solusi. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lanjut nih Bunia. Ya, oke. Sudah selesai ya. Ini kasus pertama nggih. Sekarang gantian kasusnya Bunia. Iya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan menjadi coachnya Bunia.
dengan permasalahan yang dihadapi Bunia, yaitu ingin meminta solusi ataupun masukan dari saya terkait permasalahan yang ada di kelasnya. Saat pembelajaran berlangsung, murid kelasnya tidak mau bekerja sama atau berkolaborasi dengan teman sekelompoknya. Hal tersebut tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Bunia. Perkenalan dulu, Bu. Ya. Silakan, Bu. Assalamualaikum, Bunia. Bagaimana kabarnya hari ini, Bunia? Waalaikumsalam, Bu Putih. Alhamdulillah sehat, Bu. Bagaimana kabarnya Ibu juga? Alhamdulillah, saya juga baik, Bu. Sepertinya Bunia ada perlu dengan saya ya, Bu? Iya, Bu. Mohon maaf ya, Bu. Jika hari ini sedang sibuk, saya ingin mengganggu waktunya, Bu. Sebenarnya ada hal yang ingin saya tanyakan, Bu. Tapi saya merasa tidak enak. Tidak apa-apa ya, Bu, jika saya mengganggu waktunya. Tidak apa-apa, Bu. Saya justru senang diajak ngobrol sama Bu Rina. Kita saling sharing apa permasalahan kita, gitu. Gini, Bu. Saya itu ada sesuatu yang menjadi beban pikiran saya, Bu. Saya ini bingung, Bu. Bingung kenapa, Bu Nia? Coba bisa diceritakan sama saya, Bu, yang membuat Ibu Nia bingung? Ini, Bu, saya itu sedang bingung, Bu. Mungkin dengan mengobrol sebentar dengan Ibu ya, mungkin ada sesuatu yang bisa saya dapatkan, atau mungkin bisa ada sesuatu yang bisa mencerahkan pikiran saya, Bu, agar kedepannya itu jalan saya ke depan itu bisa lancar. Baik, Bunia. Kira-kira apa tujuan dari obrolan kita hari ini, Bunia? Ini, Bu, dari obrolan kita kali ini, saya ingin mendapatkan ide, Bu. Bisa berupa solusi, saran, ataupun mengenai permasalahan yang ada di kelas saya, Bu. Terutama saya itu mengajar di kelas itu pembelajaran itu. Begitu. Oh, gitu ya, Bu. Mudah-mudahan pertemuan ini dapat menemukan solusi terbaik dari permasalahan yang Bunia hadapi ya, Bunia. Iya, Bu. Kalau boleh tahu masalahnya apa ya, Bu? Bisa diceritakan sama saya? Ini, Bu. Saya sedikit mau cerita ya, Bu ya. Bukan masalah, bukan berarti saya itu gimana-gimana, enggak ya, Bu ya. Ini kita friend ya, Bu ya. Ini, Bu. Di kelas saya itu, Bu, ketika saya menjelaskan pembelajaran IPA, kan sering sekali ya, Bu, saya itu membuat kelas saya itu menjadi kelompok-kelompok kecil, Bu. Nah, kelompok-kelompok kecil itu biasanya kan terdiri dari 4 orang, atau maksimal itu 5 orang, Bu. Nah, kenapa kok saya buat berdiskusi? Karena saya ingin anak-anak itu bisa berkolaborasi, bisa bekerja sama dengan teman-teman yang lain untuk menyelesaikan suatu masalah, Bu. Tapi yang saya lihat, Bu, ternyata anak-anak itu malah tidak mau bekerja sama bareng, Bu. Malah cenderung mengerjakan sendiri-sendiri. Malah justru ada yang bilang begini, Bu. Bunia, saya enggak mau, Bu, sama si A, Bu. Saya enggak mau kelompokan sama si B, Bu. Saya enggak mau kelompokan sama si C, Bu. Saya mau ngerjain sendiri. Emang seperti itu, Bu. Saya kan jadi bingung bagaimana cara mengatasinya. Iya, toh, Bu. Iya sekali saya, Bu. Iya, memang anak zaman sekarang itu seperti itu. Oke, Bunia. Jadi, Bunia merasa bingung dengan keadaan murid yang tidak mau bekerja sama dalam kelompok ya. Iya, dan Bu. cenderung mereka itu individualis saat kegiatan pembelajaran, gitu ya. Iya, Bu. Jadi saya bingung, Bu, gimana cara mengatasinya. Sekarang saya tanya, Bu, menurut Bunia, idealnya murid-murid di kelas itu harus bagaimana, Bu? Oke. Ini versi saya ya, Bu ya. Mungkin beda sama yang lain. Kalau versi saya, Bu, idealnya seorang murid ya harus bisa melaksanakan tugas kelompok dengan aktif, kemudian bersama-sama berkolaborasi untuk menyelesaikan
suatu permasalahan yang telah diberikan oleh seorang guru. Karena jujur Bu, menurut saya yang namanya manfaat kolaborasi itu sangat besar sekali Bu dalam kehidupan kita. Di antaranya bisa melatih keterampilan komunikasi, speak, ya toh Bu. Kemudian melatih mengemukakan gagasan, kemudian menghargai segala jenis perbedaan, baik itu perbedaan pendapat, perbedaan ras, suku, budaya. Kemudian bisa juga mengembangkan yang namanya keterampilan sosial, Bu. Jadi menurut saya sangat diperlukan sekali yang namanya keterampilan berkolaborasi atau kerjasama dalam kehidupan nyata, begitu Bu. Makanya Bu, saya ingin sekali memunculkan hal tersebut dalam proses pembelajaran saya ketika saya itu mengajar di kelas Bu. Ya, betul, tepat sekali yang disampaikan Bunia. Idealnya pembelajaran itu ya salah satunya itu secara berkolaborasi ya, secara berkelompok. Karena dengan kita berkelompok atau berkolaborasi tadi seperti yang Bunia sebutkan, kita dapat mempelajari anak bahwa pentingnya kita dalam bekerja sama, dan itu kan juga termasuk salah satu elemen profil pelajar Pancasila ya Ibu. Nah, iya Bu. Kira-kira apa yang sudah Bunia lakukan selama ini agar murid-murid Bunia itu bisa berkolaborasi dengan baik? Ini Bu, yang sudah saya lakukan Bu ya, untuk selama ini saya itu menggunakan metode pembelajaran diskusi Bu, yang tertuang dalam RPP yang sudah saya buat. Jadi saya sementara masih menggunakan metode diskusi Bu, tapi ternyata hal tersebut belum sepenuhnya berhasil Bu. Itu sudah sangat bagus loh Bunia, karena metode yang diterapkan sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang Bunia buat. Tapi menurut Bunia, apakah ada metode lain selain diskusi untuk meningkatkan kerjasama pada murid? Mengingat metode tadi belum sepenuhnya berhasil dilakukan oleh Bunia. Apa ya Bu ya? Mungkin karena belum ada kedekatan personal kali ya Bu antara siswa satu dengan siswa yang lain, makanya mereka tidak mau bekerja sama Bu. Mungkin kedepannya saya akan mencoba membuat semacam kompetisi bergu Bu, bisa nggak Bu ya? Atau semacam kayak permainan ataupun ice breaking yang membutuhkan keterampilan beregu, mungkin bisa seperti itu Bu, yang melibatkan kerjasama tim. Jadi dari hal tersebut nantinya mampu melatih kekompakan agar mereka itu memahami karakter dari masing-masing murid Bu, dan juga bisa juga menjalin kedekatan baik itu secara sosial maupun emosional Bu. Wah, sangat luar biasa sekali Bunia. Ya memang. Ya, itu sungguh luar biasa. Soalnya apa, Bu? Biar anak tidak bosan, kita harus menyelipkan ice breaking, Bu. Jadi, anak kan tidak merasa, kalau walaupun dengan diskusi itu melatih kita untuk mengemukakan pendapat, tapi kan lama-lama kan mereka juga akan merasa bosan. Makanya kita di sela-sela itu kita kasih ice breaking agar mereka itu lebih fresh lagi, ya kan, juga melatih tadi, apalagi ice breaking-nya berupa permainan ya Bu, yang melibatkan kerjasama antar tim, jadi itu lebih seru lagi Bu, makanya mereka lebih, wah gimana biar kelompok kita itu lebih yang terdepan, yang paling menang itu kelompok kita. Nah, jadi mereka akan sadar, oh ternyata itu kalau bekerja kelompok itu lebih enak dibandingkan kerja sendiri-sendiri, seperti itu. Nah, sekarang kira-kira apa rencana yang Ibu Nia lakukan untuk mencapai tujuan tersebut, Bu? Tindak lanjut ya Bu ya? Ya. Mungkin tindak lanjut saya selanjutnya Bu, saya akan melakukan pembelajaran yang berpusat pada murid Ibu, yaitu dengan menggunakan metode diskusi ataupun dengan model pembelajaran inovatif lainnya Bu, yang di dalamnya terdapat penilaian sikap. Nah, penilaian sikap itu di dalamnya ada kerjasama dan juga kolaborasi yang tertuang dalam RPP yang nanti akan saya buat begitu Bu. Dan juga mungkin nanti akan saya selingi permainan-permainan Bu untuk melatih
kerja sama tim bergu. Karena saya pernah dengar nih ya Bu ya, saya pernah dengar ada pepatah mengatakan Bu, bahwasanya witing tresno jalaran saka kulino. Kan ngoten nggih. Makanya saya ingin memunculkan kedekatan personal antara satu siswa dengan siswa yang lain dengan cara apa? Dengan cara sering berinteraksi Bu saat pembelajaran di kelas saya, begitu Bu. Wah, super sekali Bu Nia ini. Nah, Dunia itu sudah bisa menemukan solusi dari apa yang Dunia alami sendiri kan. Nah, sekarang kira-kira siapa yang bisa membantu Dunia dalam merencanakan pembuatan RPP yang melatih siswa mau bekerja sama atau berkolaborasi, Bu? Saya akan mencoba ya Bu ya, saya akan mencoba membuat RPP sendiri Bu, saya akan mencoba membuatnya. Kemudian kalau sudah selesai nantinya RPP tersebut akan saya mintakan telaah Bu sama rekan sejawat dan juga teman-teman yang ada di sekolah. Siapa tahu Bu, mungkin nanti ada sesuatu yang perlu ditambahi atau dirubah ataupun direvisi yang kedepannya bisa menjadikan RPP saya itu lebih baik daripada yang sebelumnya, begitu Bu. Betul sekali Dunia. Jadi selain kita butuh diri sendiri, kita juga harus sering berkolaborasi dengan rekan sejawat ya. Iya Ibu. Berarti kita itu walaupun sudah pintar membuat RPP, tapi kan belum tentu hasil kita itu sempurna ya. Kita perlu berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk menilai apakah RPP ini itu cocok untuk pembelajaran di kelasnya Bunia atau tidak, apakah sudah sesuai, apakah sudah pas atau tidak. Jadi kita bisa merevisinya kalau perlu tambahan. Kira-kira sekarang saya tanya Bu, kira-kira kapan ya Bunia akan melaksanakan pembelajaran yang melatih kerjasama tersebut? Kira-kira insya Allah Bu, secepatnya Bu. Ini kan saya masih proses pembuatan RPP dulu Bu. Jika nanti RPP saya sudah selesai dan juga sudah ditelaah sama rekan sejawat dan teman-teman yang lain, maka langsung Bu akan saya gunakan dalam proses praktek pembelajaran saya di kelas, yaitu dalam pembelajaran IPA. Mungkin dalam minggu-minggu ini Bu, pokoknya secepatnya dalam minggu-minggu ini nanti akan saya selesaikan Bu. Doakan ya Bu ya, semoga cepat selesai ya, tidak ada gangguan ya. Amin. Oke sip Bunia. Nah, menurut Bunia itu apa yang sudah kita dapatkan dari obrolan kali ini Bu? Alhamdulillah Bu, dari obrolan kali ini saya merasa tercerahkan Bu. Saya merasa plong, saya merasa lega Bu, tidak menjadi beban pikiran lagi Bu. Saya mendapatkan solusi dari apa yang menjadi permasalahan saya di kelas Bu. Dan itu membuat saya jujur merasa senang dan juga merasa bahagia Bu. Karena orang yang memiliki masalah beban pikiran Bu, mau ngapa-ngapain Bu, itu sudah tidak konsen semua Bu. Semuanya itu malah tertuju pada masalah tersebut. Jadi mau ngapa-ngapain itu sudah tidak konsen Bu. Iya, betul sekali Bu. Apa yang dirasakan Bunia juga pernah saya rasakan Bu. Dan alhamdulillah saat ini sudah ketemu solusinya ya Bu. Semoga rencana Bunia dapat membuahkan hasil yang diharapkan. Dan jangan lupa ya Bu, nanti hasilnya bisa dijadikan refleksi ya Bu. Iya. Terima kasih ya Bu Budi sudah mau meluangkan waktu, sudah mau mendengar keluh kesahku, dan terima kasih juga atas segala bantuan yang sudah diberikan kepada saya ya Bu Budi. Sekali lagi terima kasih. Saya juga menunggu hasilnya ya Bu. Nanti sharing-sharing ke saya lagi ya Bu. Apakah strategi yang dilakukan Bunia itu apakah berhasil atau tidak. Kalau berhasil kan nanti bisa dipraktikkan di kelas-kelas yang lain juga ya kan. Kita bisa menularkan praktik baik tersebut untuk kelas-kelas lain ya Bunia. Oke Bu. Baik Bu, terima kasih. Mohon maaf mengganggu waktunya. Selamat menjalankan aktivitas berikutnya ya Bu Budi. Assalamualaikum. Sama-sama Bunia. Sebagai guru kita juga wajib saling tolong menolong ya Bunia. Ya salah satunya dengan cara sharing seperti ini. Baik Bu, sama-sama menjalankan aktivitas.
Cukup dari saya ya Bu. Wassalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu Bu Putih. Bye bye. Stop rekam Bu.